يا أيها المدثر قم فأنذر. Wajah yang tertunduk itu nampak letih. Ada kristal-kristal yang bergulir di pipinya yang tirus. Sebenarnya, gurat kecantikan di wajahnya nampak jelas jika mendung itu tak bergelayut di wajahnya. Saya sudah tidak kuat lagi menyimpan kepedihan ini. Saya tidak tahu apakah dia menyayangi saya. Rasanya tak pernah saya merasakan kemesraan sebagaimana pasangan lain. Dia lebih menikmati pekerjaannya dibandingkan bercengkerama denganku. Tak pernah aku mendengar kata-kata mesra terlontar dari bibirnya. Meski aku sudah berusaha bersikap seromantis mungkin. Ungkapan itu datang dari bibir ibu muda yang cantik dan energik. Istri seorang pengusaha muda yang juga cakep. Jika dilihat dari keseharian kehidupan rumah tangganya, sepertinya tenang-tenang saja. Tak pernah terdengar pertengkaran hebat. Suaminya juga lurus-lurus saja. Namun ada hal yang kelihatan sepele, padahal suatu saat bisa menjadi pemicu kehancuran rumah tangga. Akar sebenarnya adalah ketidakmampuan pasangan untuk mengungkapkan kasih sayang. Seharusnya lah kasih sayang suami istri diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar melaksanakan semua kewajiban lalu selesai. Suami sibuk mencari nafkah, itu pun bagian dari ungkapan kasih sayang pada keluarga. Tapi materi saja tidak cukup, sekalipun itu juga sangat penting. Ada hal penting lainnya yang mesti diperhatikan, tak lain adalah perasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, engkau tak mungkin bisa memenuhi semua orang dengan hartamu. Karenanya, cukupilah dengan wajahmu yang riang dan watak yang baik. Riwayat Al-Hakim. Perasaan pasangan sangat menentukan kehangatan hubungan suami istri. Perasaan dihargai dan disayang oleh suami akan mendorong istri untuk berbuat yang lebih baik. Perasaan semacam itu seringkali menimbulkan dorongan yang luar biasa untuk membahagiakan, menyenangkan, dan meringankan beban orang yang dicintainya. Begitu pula sebaliknya, orang yang merasa tidak dicintai akan timbul perasaan tidak dibutuhkan dan ujung-ujungnya adalah membenci pasangan. Kata sosiolog Peter Berger dalam bukunya Pyramid of Scarface, cinta kasihlah satu-satunya motif yang paling dapat dipercaya bagi tindakan apapun untuk mengubah dunia ke arah yang lebih baik. Kekuatan cinta memang luar biasa. Karena cinta dapat melahirkan dorongan untuk membahagiakan orang yang kita cintai. Apapun akan dikorbankan, bahkan meski jiwa taruhannya. Bagaimana kita tahu bahwa pasangan kita menyayangi kalau tidak dinyatakan? Pernyataan sayang bukan berarti kita harus tenggelam dalam cinta yang menggebu-gebu. Tapi cinta yang proporsional, yang mampu menghangatkan jiwa, dan memupuk kemesraan dalam rumah tangga. Ketika suami atau istri mampu mengungkapkan rasa sayang, pasangan akan merasa dihargai dan dibutuhkan, sehingga menumbuhkan kebesaran jiwa yang baik pada pasangan. Saat kita merasa disayang oleh pasangan, timbul perasaan aman dan nyaman yang menjadi dasar bagi tumbuhnya jalinan komunikasi yang hangat, sehingga tidak ada jarak psikis antara suami dan istri. Tiada yang lebih dirindukan kecuali perjumpaan dengan pasangan yang menyayangi kita dengan tulus. Saat-saat berdua adalah saat-saat yang mampu membawa kita ke telaga kedamaian. Kasih sayang yang bisa tereksplorasi dengan manis bakal menimbulkan pertautan jiwa yang erat, sehingga suasana rumah tangga bisa menjadi penentram jiwa. Meski kelihatannya sepele,
Kasih sayang yang tak terungkapkan dengan baik, lambat laun akan menjadi bom waktu yang akan meledak di saat ada pemicu. Biasanya, hal-hal yang dianggap sepele ini tak terlalu dihiraukan, sehingga seringkali hanya dipendam saja, karena masih ada hal lain yang dianggap lebih urgen untuk diselesaikan, misalnya masalah anak atau ekonomi. Sedikit demi sedikit, perasaan kecewa yang terpendam itu menumpuk, dan ketika ada sedikit pemicu, baru kita merasa bahwa permasalahan itu begitu besar. Kita akan terkaget-kaget dan baru menyadarinya setelah semuanya berakhir dengan pahit. Kita tentu tak menginginkan hal itu terjadi pada rumah tangga kita. Apalagi kalau kita sangat mencintai dan membutuhkannya dalam mengisi hari-hari. Bagaimanapun, dia adalah anugerah terindah yang pernah diamanahkan Allah kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana cara mengungkapkan rasa sayang pada pasangan? Berikut ini ada beberapa tips yang semoga bermanfaat. Cara pertama, cintailah secara proporsional. Pastikan kita mencintainya dalam rangka mencintai Allah. Ada keterkaitan antara cinta suami istri dengan ketaatan pada Allah, yaitu menjaga amanah dan berbuat baik kepada pasangan. Jika kita merasa dia adalah belahan hidup, kita akan berusaha menerima semua kekurangan maupun kelebihannya. Jika rasa cinta berkelayu di dada, kita akan selalu merindukan saat-saat indah bersamanya. Pandangan matanya membuahi pada cinta yang membuncah. Jika dia tidak ada di samping, terasa ada yang kurang. Kita akan selalu ingin berikan yang terbaik kepadanya. Cara kedua, panggilan sayang mungkin ini kelihatan mengada-ada atau dianggap hal yang lucu atau kekanak-kanakan. Rasa sayang tidak perlu diomongkan, cukup dalam hati saja. Padahal ini penting untuk meneguhkan hati, memperkokoh sekaligus menciptakan komunikasi yang baik antara suami istri. Betul dalam hati mengatakan mencintai, namun jika diungkapkan secara verbal, apalagi dengan kata-kata yang lembut, hati siapa yang tidak berbunga-bunga? Rasulullah bersabda, sesungguhnya kelembutan itu, apabila ada pada sesuatu, ia akan memperindahnya. Dan apabila ia dicabut dari sesuatu, akan tercelalah dia. Riwayat Muslim. Cara ketiga, memanfaatkan teknologi. Di era yang semakin maju, banyak cara yang bisa digunakan untuk mengungkapkan rasa sayang. Komunikasi tak sebatas pada tatap muka secara langsung. Sarana teknologi seperti telepon, pesan WhatsApp maupun email dapat dijadikan sarana komunikasi. Meski secara fisik kita berjauhan, luangkan waktu untuk bersay hello dengan pasangan. Meski sekadar menanyakan sudah makan siang apa belum, atau menuliskan I miss you, sudah cukup mewakili rasa sayang kita. Cara keempat, panggilan sayang. Kita lebih tahu panggilan apa yang disukai pasangan. Kadang ada yang lebih senang jika dipanggil dengan nama kecil. Ada juga yang senang dengan panggilan khusus seperti Syai, Yang, Dinda, dan semacamnya. Meski panggilan nama biasa, kalau dipanggil dengan nada sayang bisa berakibat luar biasa. Sebagaimana Rasulullah juga memberi panggilan sayang. Ya Humaira, hai pipi yang kemerah-merahan. Untuk istri tercintanya Aisyah. Cara kelima, ungkapan nonverbal. Pasangan yang saling menyayangi seringkali mengungkapkan dengan cara yang sederhana, misalnya memandang atau tersenyum. Tapi itu tidaklah cukup. Perlu diungkapkan dengan perbuatan yang lain, misalnya kecupan, ciuman, belayan, pelukan hangat, saling menggenggam, atau bergandengan tangan. Sebagaimana penuturan Aisyah, Rasulullah mencium dan memeluk istrinya, padahal beliau berpuasa. Cara keenam, katakan dengan bunga.
Kata romantis itu sering kita dengar, tapi bukan berarti harus dengan bunga kita mengungkapkan sayang. Pemberian hadiah dan kejutan indah akan terasa berkesan, apalagi pada momen-momen tertentu dan dengan sesuatu yang disenangi. Bukan nilai nominal yang dipentingkan, tapi nilai perhatianlah yang utama. Meski hanya dengan sebuah bros mungil yang sebenarnya dia sendiri bisa membeli berlusin-lusin. Tapi karena yang memberi suami tercinta dengan segenap ketulusan dan perhatiannya akan memberikan efek yang tak terduga-duga pada kehangatan hubungan. Rasulullah menganjurkan demikian sebagaimana sabdanya, "Berilah hadiah, karena itu akan menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta." Cara ketujuh, berbagi rasa. Jangan pelit untuk berbagi rasa kepada pasangan. Karena dengan berbagi rasa, menandakan kita percaya kepadanya. Selanjutnya, akan timbul semangat untuk ta'awun atau saling tolong-menolong dengan penuh sayang dan ikhlas. Cara kedelapan, tawakal kepada Allah. Hati manusia bisa berubah sewaktu-waktu, dan Allah lah penguasa hati kita. Allah yang menumbuhkan rasa cinta dan sayang. Allah pula yang akan mencabutnya. Karena itu, selalu bermohon kepada Allah agar diberi rasa kasih dan sayang pada rumah tangga kita. Selalu merawat cinta di hati kita, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, penuh dengan mawaddah warahmah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.